Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Dongeng Mistis. Malam selalu menyimpan rahasia yang enggan diucapkan manusia. Ada kisah tentang iri, tentang dengki, dan tentang seseorang yang rela menukar jiwanya demi menjatuhkan orang lain. Inilah cerita tentang santet, keserakahan, dan sebuah dendam dan akhirnya memakan tuannya sendiri. Di sebuah desa kecil bernama Sukawening, hiduplah seorang perempuan bernama Laras. Laras sederhana, bekerja keras, dan dicintai banyak orang. Warung makannya selalu ramai, rezekinya seperti tak pernah putus. Namun, tidak semua orang bahagia melihatnya. Di seberang warung itu, ada perempuan lain bernama Mira. Sejak dulu, Mira selalu merasa kalah. Usahanya sepi, hidupnya kacau, dan ia percaya semua itu terjadi karena orang-orang lebih memilih warung Laras. Dan dari rasa iri kecil, perlahan tumbuh menjadi racun. Mira mulai membicarakan Laras di belakang. Awalnya pelan, lalu terang-terangan. Tapi bagi Mira, kata-kata saja tidak cukup. Ia ingin Laras hancur. Suatu malam, saat hujan turun seperti jarum menusuk tanah, Mira berjalan menuju rumah dukun yang sudah lama dilarang warga, Ki Sura. Rumahnya gelap, hanya diterangi lampu minyak berkerlap-kerlip. Di dalamnya, bau kemenyan bercampur tanah basah terasa menusuk. Ki Sura menatap Mira tanpa berkedip. "Siapa yang ingin kau jatuhkan?" tanyanya dengan suara serak seperti tanah kering yang retak. Mira menyebut nama Laras. Dan Ki Sura tersenyum. Senyuman yang membuat udara di sekeliling seolah berhenti. Ia mengambil segenggam tanah kuburan, serpihan tulang ayam hitam, dan segumpal kain lusuh milik Laras yang sudah dicuri Mira sebelumnya. "Jika kau menginginkan ini," Ki Sura menunduk, "kau harus siap menanggung balasnya." Tapi Mira tak peduli. Ritual pun dimulai. Ki Sura menggambar simbol aneh di tanah, membakar kemenyan, lalu membaca mantra panjang yang terdengar seperti bahasa yang tidak seharusnya diucapkan manusia. Tiba-tiba, angin yang tadinya diam berputar keras di dalam ruangan. Lampu minyak berkedip-kedip sampai padam. Dan dari kegelapan, suara erangan muncul entah dari mana. Ki Sura mengambil boneka jerami kecil dan menusuknya dengan jarum besi panjang. Setiap tusukan diikuti bisikan mantra. Pada saat yang sama, jauh di rumahnya, Laras yang sedang menyiapkan makanan tiba-tiba jatuh tersungkur. Napasnya sesak, dadanya seperti ditusuk ratusan jarum. Matanya berair tanpa sadar, seluruh tubuhnya gemetar. Malam itu, Laras mulai mengalami mimpi buruk. Ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya, menatapnya tanpa wajah. Bayangan itu mendekat, setiap malam lebih dekat dan lebih nyata. Usaha Laras mendadak sepi. Makanan yang tadinya enak tiba-tiba berbau busuk di mata pelanggan. Barang dagangannya jatuh sendiri. Panci meledak tanpa sebab. Lampu pecah berulang kali. Dan Laras makin kurus,
Wajahnya pucat, matanya cekung, seolah hidupnya direnggut sedikit demi sedikit. Tetangga mulai melihat hal-hal aneh. Ada yang mengaku melihat sosok hitam melompat di atap rumah Laras. Ada pula yang mendengar suara geraman seekor binatang dari dalam kamarnya. Padahal Laras tinggal sendirian. Dan pada suatu malam, Laras memergoki sesuatu yang tidak mungkin dilihat manusia normal. Di dalam rumahnya, ia melihat lidah panjang berkerut, menjulur dari bawah pohon mangga, seperti mencari mangsa. Laras menjerit, tapi lidah itu menghilang begitu saja, menyisakan bau busuk menusuk. Sementara itu, kehidupan Mira justru semakin aneh. Ia sering mendengar suara orang mengetuk jendela, padahal tengah malam, burung gagak tiba-tiba bertengger di atap rumahnya dan tidak mau pergi. Bayangan hitam mengikuti setiap langkahnya. Pada suatu malam, saat ia mencoba tidur, telinganya mendengar bisikan, "Kau sudah memulai, sekarang kau harus membayar." Mira gemetar ketakutan. Ia kembali ke Kisura. Namun, saat ia tiba, rumah itu sudah runtuh sebagian, seperti ditelan tanah. Kisura sudah tidak ada. Mira mulai sadar. Ia tidak hanya memanggil santet untuk menyakiti orang, tetapi memanggil sesuatu yang jauh lebih haus akan nyawa. Malam terakhir tiba. Di rumah Laras, bayangan hitam itu muncul lagi. Lebih besar, lebih jelas, dengan mata merah membara seperti bara dalam arang. Laras yang tak berdaya hanya bisa berdoa dan menangis. Di rumah Mira, sesuatu memanjat ke jendelanya. Jangkar panjang hitam mencakar kaca. Perlahan, meninggalkan goresan seperti bekas pisau. Mira bersembunyi, tapi suara itu masuk ke dalam kepalanya. "Ingat, ini yang kau inginkan." Dan pada malam itu, kedua perempuan itu sama-sama berteriak, sampai desa terpaku dalam ketakutan. Keesokan paginya, Laras ditemukan pingsan. Namun selamat, tubuhnya lemas, tapi bayangan hitam itu telah pergi. Sementara Mira, warga menemukannya terduduk di sudut rumah, matanya kosong. Sementara Mira, warga menemukannya terduduk di sudut rumah, matanya kosong, mulutnya gemetar, seolah melihat sesuatu yang tak mampu dijelaskan manusia. Dari hari itu, ia tak pernah bisa berbicara normal lagi. Dan desa Sukaweni belajar satu hal, bahwa iri bisa membuat mata manusia buta, tapi santet bisa membuat jiwanya hilang selamanya. Karena setiap kejahatan yang dikirim selalu mencari jalan untuk kembali pada yang memulainya. Tamat.